Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi terkait hukum dan demokrasi, partai politik, pemilu, pilpres, dan juga pilkada. Nama saya Muhammad Ardito Adinovanto dengan NIM akhir 475. Selanjutnya ada rekan saya Maria Regina dengan NIM akhir 735. Dan satu lagi rekan saya Angela Benur dengan NIM akhir 919. Mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya. Oke, yang pertama ada dua pilar kedaulatan, ada nomokrasi atau kedaulatan hukum. Jadi kedaulatan hukum ini sendiri merupakan segala tindakan negara yang harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Juga ada demokrasi, kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD seperti pasal 1 ayat 2. Selanjutnya ada negara hukum. Negara hukum ini sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana setiap tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan juga mencegah kesewenang-wenangan dari pihak penguasa atau abuse of power. Selanjutnya. Lalu ada pilar atau prinsip utama negara hukum. Supremasi hukum atau supremacy of law, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Segala bentuk kebijakan, keputusan, dan tindakan penguasa tidak boleh ada yang bertentangan dengan undang-undang. Lalu ada persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada pihak yang kebal hukum. Recording in progress. Masyarakat biasa maupun pejabat tinggi negara. Lalu ada perlindungan hak asasi manusia. Negara wajib melindungi hak-hak dasar warganya, seperti hak untuk hidup, berpendapat, dan mendapatkan keadilan. Lalu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu tangan, misalnya hanya dipegang oleh presiden atau raja. Kekuasaan dibagi ke dalam lembaga-lembaga terpisah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar saling mengawasi. Selanjutnya ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman harus mandiri dan terlepas dari intervensi kekuasaan politik, sehingga hakim dapat memutuskan perkara secara adil dan objektif. Mungkin bisa slide selanjutnya. Selanjutnya ada negara demokrasi. Negara demokrasi ini sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum yang jujur dan juga adil. Oke, selanjutnya itu ada pilar demokrasi. Yang pertama ada partai politik. Partai politik adalah instrumen utama dalam sirkulasi kepemimpinan nasional. Nah, artikulasi kepentingan dari partai politik ialah menghimpun dan merumuskan berbagai kepentingan masyarakat menjadi kebijakan politik yang terstruktur. Lalu yang kedua ada sosialisasi politik dari partai politik itu sendiri, ialah mendidik warga negara tentang hak, kewajiban, dan nilai-nilai demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada proses rekrutmen politik dari partai politik itu ialah mempersiapkan kader pemimpin untuk menduduki jabatan publik melalui proses seleksi yang demokratis. Nah, yang pertama itu ada pemilu yang dimana itu memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Nah, di sini ada asas dari pemilu yaitu luber jurdil atau yang pertama itu ada langsung tanpa perantara, yang kedua umum untuk seluruh warga negara yang memenuhi syarat yaitu yang sudah memiliki KTP atau berusia 17 tahun, terus bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya ada rahasia, pilihan tidak diketahui orang lain kecuali dari si pemilih. Terus yang terakhir ada jujur dan adil yang dimana penyelenggara yang transparan dan setara. Nah, pihak-pihak yang dipilih dalam pemilu yang pertama itu ada presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sesuai pasal 6A ayat 1 Undang-Undang 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Cara pemilihan melalui sistem proporsional terbuka. Artinya rakyat memilih calon anggota legislatif secara langsung dengan mencoblos nama atau foto calon, bukan sekedar mencoblos gambar partai. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, sama dengan DPR, yaitu menggunakan sistem proporsional terbuka. Calon DPRD mencalonkan diri melalui partai politik di daerah pemilihan setempat. Yang terakhir ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, berbeda dengan DPR atau DPRD, DPD dipilih dengan sistem perseorangan atau independen, artinya tidak diusung oleh partai politik. Selanjutnya, ada penyelenggara dari pemilu. Yang pertama ada KPU sebagai eksekutor, merencanakan dan melaksanakan tahapan pemilu secara teknis, sesuai dengan pasal 22E ayat 5. Yang kedua ada DKPP. Tugasnya menjaga integritas penyelenggara dengan menyidangkan penyelenggara kode etik KPU atau Bawaslu. Yang terakhir ada Bawaslu sebagai pengawas. Tugasnya mengawasi jalannya pemilu dan menangani sengketa administrasi serta pelanggaran. Yang berikutnya ada Pilpres. Ini adalah tahapan-tahapan dari pemilihan presiden dan wakil presiden itu sendiri. Yang pertama, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sesuai pasal 6A ayat 1 UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang kedua, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Berdasarkan pasal 6A ayat 2, pasangan calon presiden dan wapres diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Yang ketiga ada pelaksanaan pemilu presiden dan wapres. Setelah calon ditetapkan oleh KPU, rakyat memberi suara dalam pemilu untuk memilih pasangan. Yang keempat, syarat kemenangan calon pasangan presiden dan wakil presiden. Menurut pasal 6A ayat 3, pasangan calon dinyatakan terpilih apabila memperoleh lebih dari 50% jumlah suara dalam pemilu, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan agar presiden dan wakil presiden memiliki dukungan luas dari seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, akan dilakukan putaran kedua jika belum ada pemenang. Jika tidak ada pasangan yang memenuhi syarat kemenangan, maka berdasarkan pasal 6A ayat 4, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak akan dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam putaran kedua. Yang keenam ada pelantikan oleh MPR. Setelah pasangan terpilih ditetapkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wapres sebelum memangku jabatan. Sebelum dilantik, Pres dan Wapres diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji jabatan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UUD 1945. Yang terakhir, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Syarat pemenangan. Pasangan calon harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari total suara nasional, dengan sebaran minimal 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Hal ini untuk memastikan Presiden memiliki legitimasi yang kuat di seluruh wilayah Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.